2 dan di belakang 2, 3, kemudian 4 ya, 4, kemudian Bapak 1, 2, 3, 4. Baik, Bapak yang pertama sudah kanan saya, silakan Pak. Terima kasih, saya Abdul Malik dari Balai Teknologi Lingkungan BPT, Pak. Pertanyaan saya relatif ke semua narasumber. Pertanyaan adalah tadi terkait dengan orientasi pekerja dan perpanjangan dan seterusnya. Cuma kalau kita amati bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah sepertinya orientasinya adalah orientasi pendek 5 tahunan, bahkan mungkin 1 tahun selanjutnya ada 100 hari yang harus sudah ada bikin dan sebagainya kita berikan. Nah, 5 tahunan ini sepertinya juga terlalu singkat, sehingga orientasi 5 tahun sudah tapi tadi jangka panjangnya terlupakan. Ingin mendapatkan gambaran bagaimana hal ini bisa dipotong, tidak hanya 5 tahun orientasinya, bukan 1 tahun dan bahkan 100 hari. Terima kasih. Baik, yang kedua dari belakang, tolong dibantu mic-nya. Terima kasih, saya Ahmad Mulyar dari KSI MUI. Pertanyaan saya juga ke Prof. Emil Salim, langsung saja. Jadi menurut saya yang paling penting saat ini adalah bagaimana prioritas pembangunan kita harus mengarah pada pengentasan kemiskinan secara tuntas. Jadi bagaimana pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam prioritas pengentasan kemiskinan. Terima kasih Pak Prof. Emil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Pak. Tolong dibantu mic-nya. Bapak Fulus pertanyaan Bapak Ibu nanti baru kita. Terima kasih Pak. Ya, saya Pak Yudi dari UPDB yang juga mengerjakan kajian tentang lingkungan. Pertanyaan saya kepada Pak Profesor Eni Salim dan juga para narasumber yang menanggapi. Setelah mendengarkan paparan Bapak tadi mengenai aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial Pak, problem yang selama ini masih terjadi adalah seringkali belum ada integrasi Pak. Integrasinya ini sudah sering disadari bahwa untuk solusi pembangunan itu harus ada integrasi antara yang terkenal ADG itu Pak, akademisi, bisnismen, government, dan plus NGO. Tapi prakteknya di lapangan itu masih sering yang belum bisa. Saya kira itu, nah ini mungkin bisa ambil contoh seandainya kita integrasi antara persoalan banjir Jakarta, yang itu harus juga dimulai ada koordinasi dari Jakarta dan Bogor, Jabodetabek itu Pak, juga sekitarnya dan Jakarta. Tapi ini siapa ini yang seharusnya memegang kendali untuk mengintegrasikan ini? Ternyata masih sudah mohon saran Bapak atau bagaimana dan cepat Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dari Ibu tadi. Dari tadi. Dari Ibu. Satu lagi. Ada. Bapak dari Ibu. Pak Ibu ya. Oke baik. Saya Hariska dari Universitas Sarjana UIN Syarif Hidayatullah. Pertanyaan pertama kepada Bapak Emil Salim. Kemarin saya habis kuliah bersama salah satu rekan Bapak, namanya Profesor Hadi S. Arif Odra. Beliau mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini tidak akan menghargai lingkungan apabila dia tidak merasakan langsung bagaimana nikmatnya lingkungan itu. Akhirnya kita main jual-jual gitu. Dan bagaimana untuk mengingatkan kembali filosofi untuk menikmati lingkungan tapi tetap melestarikan lingkungan. Kemudian kepada seluruh panelis pertanyaannya, mengapa 2030 ini, bagaimana analisisnya dan hitungannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Dari sini Bapak, silakan. Baik, saya Dodi Kasranto dari Kementerian Tani, dari Disiu Jawa. Kami ada di situ Pak. Singkat saja, jadi tadi saya lihat judulnya ini sebenarnya mewujudkan Indonesia Maju 2030 mungkinkah? Saya tidak tanya ke Bapak, mungkinkah? Karena sesungguhnya dari dulu itu mungkin kita sudah ahli, mahasiswa banyak
Dan saya waktu kuliah, saya dari Gajah Mada, saya kuliah di Gajah Mada itu satu angkatannya beberapa bulan. Itu orang pintar banyak. Dan orang jago-jagonya apa ya? Hanya seringkali tidak dipakai. Jadi kita bikin rancangan luar biasa. Mungkin Pak Emil dulu juga banyak sekali Pak yang dijaga strateginya luar biasa, tapi tidak diserahkan kepada orangnya yang bisa mewujudkan. Ini yang menjadikan persoalan. Jadi orang yang diserah itu bukan orang yang tepat. Nah mudah-mudahan nanti ini juga Pak Romi Dauri, saya Jokowi memang teman saya, tetapi Pak Romi dalam satu partai, mudah-mudahan Pak Jokowi tidak salah memilih orang, berkali-kali salah. Ini yang menyebabkan dari budaya Gatar Utara berkali-kali salah. Kalau orangnya tepat, saya optimis 2019 saja sudah tampak nyata akan ada landasan untuk terbang tinggi bagi Indonesia. Tapi itu sudah tentu saja satu negara bagi saya ya integritas. Bisakah kita membangun budaya integritas? Ini jadi uji. Kembali ke tadi pertanyaannya, terus bahwa sekalian berbicara, mungkinkah kita bisa mewujudkan Indonesia maju? Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Silakan dari sini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Joviano. Saya mahasiswa Sosiologi UI 2013. Saya mau tanya nih, karena saya baru tahu, saya nggak tahu materinya apa. Tapi saya pengen tanya gitu, kan Indonesia Maju 2030 melalui pembangunan berkelanjutan itu mungkin atau enggak? Nah, dengan melalui pembangunan berkelanjutan itu kan pastinya kan diikuti dengan beberapa aspek kan, yaitu beberapa aspek ekonomi, hukum, sosial, ya kan. Nah, tapi yang saya tegaskan, ya kan, tadi disebut, tadi saya sempat terdengar gitu ya, hapuskan subsidi. Nah, maksudnya itu, kalau misalnya seandainya hapuskan subsidi, emang benar apa? Maksud kita itu tujuannya baik untuk pembangunan berkelanjutan. Tapi di sisi miringnya pernah nggak terletak atau pernah nggak terlihat gitu ya masyarakat ekonomi yang ke bawah gitu kan, kalau subsidi dihapuskan, ya kan, subsidi dihapuskan, harga bisa melonjak naik, ya kan. Dalam hukum dalam rumus ekonomi dinyatakan sebagai Y sama dengan C plus I plus D X dikurang M. Juga maksudnya sederhana saja gitu. Apabila kalau misalnya subsidi kita naik, otomatis kan APBN belanja negara itu kan bisa berkurang gitu kan. Nah, kalau misalnya subsidi naik itu pasti kan daya beli konsumen, daya beli masyarakat gitu kan, pasti akan menurun kan, karena melonjaknya harga naik semakin lama semakin berkembang. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana gitu loh, pembangunan berkelanjutan ini tetap berlanjut gitu kan, seiring adanya energi yang terbarukan. Katanya ingin mengadakan sebuah energi terbarukan gitu. Nah, bagaimana caranya gitu ya, biar aspek-aspek itu sangat seimbang gitu, biar APBN kita semakin lama semakin tidak defisit gitu kan, pengangguran semakin berkurang gitu kan, kesenjangan sosial berkurang. Ya, poinnya berarti? Iya, poinnya begini aja deh. Bagaimana pembangunan berkelanjutan ini tetap berjalan dengan baik, ya kan? Tanpa ada masyarakat yang terlalu terbebani. Baik. Terima kasih. Yang ketiga silakan. Terima kasih Bapak. Saya termudi dari Badan Informasi Spasial. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan narasumber yang berkaitan. Yaitu Pak Habib seperti ini.
Pertama saya mengenalkan dengan dari Prof. tentang pedoman kesertaan. Jadi saya melihatnya bahwa setiap periode pemerintahan di daerah itu tadi kan yang disampaikan indikator keberhasilannya hanya di poin 1 indikator ekonomi daerah. Namun sekarang sebetulnya ada instrumen dalam rangka ini untuk lingkungan kita, yaitu instrumen berupa merancang sumber daya alam. Jadi dari instrumen ini, apakah tidak bisa kita gunakan sebagai menjelaskan dari seorang bupati atau seorang gubernur untuk dikatakan berhasil? Katakanlah dengan tata ruang yang telah disepakati itu untuk sawahnya itu akan berkurang berapa persen, ini juga hutannya dan seterusnya. Ini saya pikir ini jadi satu bahan untuk melihat indikator kinerjanya. Dan untuk neraca ini kebetulan memang belum ada satu importnya. Kalau tata ruang ada BKPRN, tapi kalau neraca ini memang belum ada, apakah bisa nanti dikembangkan ke sana atau bagaimana? Ini kemudian yang kedua untuk Prof. Radzi, tadi disampaikan bonus demografi terus, tapi saya khawatir juga kalau katakan bonus demografi itu malah menjadi masalah baru dari bonus tersebut. Nah ini sampai seperti apa agar ini menjadi bonus itu? Kemudian untuk Prof. Emil, yang saya inginkan tadi menarik sekali tentang embedded knowledge tadi, Prof. Yang tadi dicontohkan adalah batik. Sekarang kita lihat konsumsi kita. Mungkin saya melihat dari Pak JK katanya juga untuk buah-buahan nanti yang akan disajikan di berbagai acara, ini adalah buah-buahan dalam negeri. Ini harus kita sampaikan. Mungkin juga ada hal lain, misalkan untuk sajian makanan di berbagai acara termasuk seperti seminar ini, dan tentu saja sangat siap dengan kolesterol yang rendah. Kemudian untuk Prof. Dedi, mohon semua saya coba. Ini fenomena tentang anggaran perubahan ini tadi disebutkan tentang anggaran. Ini dengan apakah dengan cara nanti itu, apakah fenomena ini masih dianggap normal atau enggak dengan anggaran perubahan APBN? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada ibu, bapak ya, depan, sorry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasir Hasan Hukum, Kepala Program Teknik. Tahun 1991 saya pernah khusus dasar-dasar anggaran. Salah satu yang mengajar saya adalah Profesor Salim. Dia mengatakan saat itu pembangunan berkelanjutan adalah ketersediaan di setiap waktu. Saat itu dicontohkan, contohnya air itu tersedia kapan saja. Jadi pada saat musim hujan tidak kebanjiran, pada saat musim kemarau tidak berkeringat. Kemudian untuk berkelanjutan itu diperlukan peningkatan daya dukung melalui teknologi. Nah, saya tanyakan apakah ada Bapak Memori masih mengakui saat ini. Kemudian kedua, sesuai dengan tema Indonesia Maju 2030, mungkinkah? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Tergantung kita bisa mengkoreksi kesalahan kita atau tidak. Tadi Pak Profesor Romin dan Profesor Salim sudah menyebut salah satu kesalahan kita selama ini adalah
ketidakmerataan pembangunan. Tadi dikatakan Pak Rohmin bahwa 60% pemutaran dana ada di Jawa. Saya lebih spesifik lagi Pak, bukan 20%. APBN kita ada 2.000 triliun, sekitar 2012 ini. 600 triliun itu untuk dialokasikan melalui DAK dan DAU ke daerah. Tetapi dari 600 itu 3 di Jawa. Sehingga 300 triliun dari 20 triliun itu yang 30 sekian provinsi. Itu yang persen. Kemudian ada lagi yang lebih miris lagi, energi murah. Dan batubara, gas, itu 60% itu Jawa. Maupun listrik, maupun batubara, maupun gas, maupun minyak susi. Sehingga apa akibatnya? Orang berbondong-bondong ke Jawa. Tidak ada mata pekerjaan di daerah-daerah yang bisa manusia tidak bingung dari daerah-daerah. Nah, apabila ini tidak kita koreksi ke depannya, maka kita itu adalah tim transisi Jokowi. Ini saya tidak yakin Indonesia maju 2030 tidak. Mungkin Jawa maju 2030 mungkin. Tapi kalau kita katakan Indonesia maju dulu, saya tidak yakin tanpa koreksi dari pola anggaran kita koreksi, kemudian pola pembangunan juga kita koreksi. Bila perlu Pak, bila perlu di Jawa tidak boleh ada lagi dana BBM, terutama di kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, tidak boleh ada lagi dana BBM. Semua swasta, karena swasta pasti mau. Tidak boleh pakai BBM juga mau dia. Kemudian tidak boleh ada lagi subsidi tidak. Subsidi daerah utama Papua, Sulawesi, seperti itu perlu kita subsidi. Mungkin ini yang kita lakukan kita koreksi dan terkait dengan kita. Dan Pak, bisa bertahap. Ya, terima kasih Pak. Kita bicara dulu buat bertanya, nanti silakan dulu Pak Salim menyampaikan pendapatnya. Pertanyaan banyak menyangkut soal anggaran. APBN itu ada 2, penerimaan, pengeluaran. Tahu ya Bapak, dalam hal penerimaan tidak semua kita membayar pajak. Kita mempunyai BUMN. Tapi tarif pajak BUMN itu tidak progresif. Jadi pajak masih bisa ditingkatkan. Demikian pula di daerah. Pajak terima di daerah terutama adalah PBB, bangunan dan tanah. Berapa banyak daerah yang membayar pajak PBB itu, pajak bangunan? Itu adalah penghasilan dari daerah. Jadi Republik Indonesia ini kaya raya, tapi yang dipungut sebagai pajak pendapatan untuk pembangunan kecil sekali. Kita terdorong dalam negara yang rendah pendapatan negaranya. Itu harus kerja. Kenapa rendah? Karena pejabatnya disanksikan apakah uang masuk ke kantongnya atau kantong negara. Jadi titik pokok kedua adalah governance, tata kelola, check and balance, KPK dan sebagainya. Itu harus jelas supaya orang yang mengatur penerimaan negara juga jujur, bersih dan tidak terlibat dalam korupsi apapun, tidak mengutamakan macam-macam hal. Di segi pengeluaran sekalian, tadi saya cerita dalam pengeluaran bagaimana subsidi BBM 500 triliun untuk apa? Untuk dibakar untuk mobil. Jadi uang itu tidak bakar, padahal uang itu bisa dipakai untuk pembangunan jalan, air minum,
listrik, sekolah, rumah sakit. Dan dengan tingginya, rendahnya harga BBM, energi alternatif tidak bisa tumbuh. Kita punya hidro, kita punya gas, kita punya geothermal, kita punya wave, gelombang, kita punya angin, tidak bisa berkembang karena harga energi itu lebih tinggi dari harga BBM, dan harga BBM rendah karena disubsidi. Dan apa itu subsidi? Politik. Orang berpolitik yang menentukan mengapa subsidi tidak bisa diambil. Karena itu saya harap Jokowi sebelum matahari terbit 1 Januari 2015 sudah menaikkan BBM-nya secepat mungkin, supaya secepat mungkin jembatan bisa dibangun, rumah sakit bisa dibangun. Untuk persoalan BBM diperlukan karya, keberanian. Memang karena partai politik besar, orang bergerak media, orang berpidato akan menentang macam-macam. Politik memang selalu harus berentak. Pemimpin menentukan apa berani menghadapi tentangan atau tunduk pada tentangan itu. Lalu Tanjung 4 bulan jadi Menko, dalam tempo 4 bulan dia menyelesaikan tugas yang selama puluhan tahun tak selesai. Perundingan dengan Freeport, perundingan dengan Newmont, puluhan tahun perusahaan raksasa tidak mau menaikkan itu harga pajak di dalam negeri, tapi value added di dalam negeri. Kan 40 tahun Freeport mengekspor hanya bahan mentah, Newmont hanya bahan mentah. Mana dari bukan Tanjung wajib jaga saya mau value added. Apa tidak berduit keras dunia tapi berhasil. Jadi the courage of the pimpinan, the courage of menteri, governor, bupati menentukan sana apakah kita bisa maju atau tidak. Itu harapan besar saya Pak Jokowi, pilih menteri-menteri yang punya courage, keberanian untuk menentang semua tantangan yang bakal itu menjawab pertanyaan soal BBM itu, persoalan pajak, persoalan APBN. APBN kunci untuk mengatur supaya pembangunan kita lancar dan mudah. Kita tidak bisa bergantung pada tidak boleh ini, dilarang ini dan sebagainya. Itu semua menghadapi administrasi pemerintah yang kuat dan tidak boleh. Saya tidak mengharap kalau kita bebas dari korupsi di masa depan ini masih akan ada. Kemudian sekalian, kunci jadinya pada perubahan struktural dari APBN, penerimaan dan pengeluaran. Kemudian bagaimana kemiskinan? Kemiskinan itu seperti orang yang masuk ke lubang. Orang itu yang masuk ke lubang yang dalam. Dia punya otak, punya akal, punya pikiran, punya otot, punya tubuh, tapi tidak bisa keluar lubang. Karena berjalan apa? Dalam lubang yang dalam. Apa yang dia perlukan? Bukan pidato. Apa yang dia perlukan? Bukan lubang-lubang sumbangan. Dia perlukan tali. Supaya masukkan tali, supaya dia dengan tenaganya bisa keluar dari lubang itu. Begitulah orang miskin. Orang miskin tidak bodoh. Dia punya akal, dia punya otot. Tapi dia berada dalam kondisi di mana dia lubangnya itu tidak memungkinkan dia mengembangkan kemampuannya. Dan dia membutuhkan alat fasilitas kemampuan seperti tadi pendidikan, infrastruktur, air minum, listrik, jabatan keluarga, kesehatan, jalan-jalan dan sebagainya. Kalau saudara bertanya bagaimana menuntaskan kemiskinan, bangun jalan desa, jalan tingkat kabupaten, bangun irigasi tersier, bangun ke desa itu, infrastruktur desa itu, dari sana kita membangun, baru ke kota, bukan dari kota ke desa. Dari reorientasi pembangunan pada di mana kaum miskin yang tinggal. Kau tinggal di daerah pedesaan, aku bangun fasilitas pedesaan, jalan,
kabupaten, irigasi tersier dan sebagainya. Di sana kita bangkitkan daerah di mana yang miskin terbuka kesempatannya keluar dari lubang kemiskinan. Jadi yang miskin bukan orang itu tidak pandai, dia ada di lubang yang tidak ada kesempatan maju. Maka pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan adalah seluruh aparat fokuskan kepada pembangunan daerah pedalaman, daerah pedesaan Indonesia Timur. Tahu tak saudara, Jawa, Sumatera, Bali, 80% dari produk domestik bruto ada Jawa, Sumatera, Bali. Berapa Kalimantan? Kurang dari 10%. Berapa Sulawesi? Kurang dari 8%. Berapa Papua? Kurang dari 2%. Bagaimana kita membangun RI Republik Indonesia di Sabang Merauke kalau Barat 80% GDP, kalau Timur tidak sampai 20%. Maka orientasi kita adalah kita bangun bangsa, kita tidak membangun Jawa, kita tidak membangun Sumatera, kita bangun Republik Indonesia Sabang Merauke. Dan untuk itu pembangunan Timur harus berjalan. Karena itu angkutan laut Timur harus berjalan. Pelabuhan di Timur harus berjalan. Berapa banyak pelabuhan ada di Papua? Berapa banyak pelabuhan ada di Maluku? Hanya 2 pelabuhan, Sorong dan Jayapura dan Merauke. Selebihnya tidak ada pelabuhan di Papua yang segede begitu. Maka fasilitas angkutan harus dibangun supaya mereka bisa keluar dari lubang kemiskinan. Jadi politik menangkis kemiskinan mulai orientasi pro miskin. Kau berpihak kepada miskin, bukan ngomong, tapi dalam alokasi anggaran, dalam rencana kerja, dalam APBN. Itu mendongkrak kemiskinan. Dan dalam tempo yang singkat harus, dan kita harus berantas ini sebelum 2030. Kenapa? 2015 ke 2030 kita mengalami bonus demografi. Jumlah orang yang muda, berusia muda lebih besar dari jumlah orang tua. Maka bayangkan dalam rumah tangga, ketika orang tua berdominan, ketika anak masih kecil, tanggung jawab rumah tangga ada pada orang tua. Tapi bayangkan jika orang rumah tangga itu anak-anaknya menjadi dewasa, maka bukan orang tua lagi yang harus dikerjakan. Si anak itu yang harus dipanggil dengan keras untuk menyelamatkan rumah tangga. Maka anak-anak muda, generasi muda Indonesia umur 5 tahun bertanggung jawab membangun Republik Indonesia ke 2030 ini. Dia tidak bisa lagi bereha-reha, bersantai-santai. Dia bertanggung jawab membangun. Dan ini bonus demografi. 15 tahun ke depan setelah 30 bonus kita hilang. 2015-2030 bonus demografi ini harus kita kembangkan, bangun supaya mereka menjadi pendorong gerak pembangunan bangsa ini. Dan itu bisa dengan politik kebijakan belajar, kebijakan pendidikan, kebijakan praktek, supaya mereka bisa buka lapangan kerja, buka kesempatan, buka hubungan dari Sabang Merauke. Anak muda kita bangkit ke atas, bangkit ke depan. Jadi saudara-saudara, banyak bisa kita lakukan dengan merubah pola pembangunan konvensional ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Jadi memerlukan pembangunan ekonomi, anggaran macam-macam, dan pembangunan sosial, pendidikan kesehatan, dan pembangunan lingkungan dan resource. Dengan 3 pendekatan itu, bangsa Indonesia 2030 terang di angkasa dan kita melihat masa depan kita terang. Terima kasih. Jawabannya singkat saja. Pertama, kita punya konsep pembangunan yang tepat dan benar. Kemudian kedua adalah cara kita bekerja. Kenapa konsep pembangunan yang tepat dan benar? Saya kira kita berempat sudah menyampaikan, yaitu intinya pembangunan berkelanjutan. Jadi ada growth, tapi growth-nya itu jangan yang hanya dinikmati oleh sedikit orang, harus inklusif dan berkualitas. Dan jurusnya tadi sudah kita jelaskan, panjang tadi lebih panjang. Kemudian yang kedua harus ada social equity, ya, karena kalau terus menerus jombang begini, tadi koefisien Gini sudah 0,42 ya, apalagi kalau kita hitung dari segi belanja itu yang mengatakan dengan
negara di atas 0,45 yang terjadi seperti di Mesir, di Tunisia, di Syria, kecemburuan sosial itu mengguncang menjadi para saudara karena sebagian besar rakyat itu sudah bekerja dan miskin, yang lain itu ambil jini, ambil dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu yang saya profesi lingkungan itu juga dijelaskan dengan sangat detail. Nah, saya justru ingin sharing kepada teman-teman bagaimana supaya etos kerja cara kita bekerja itu benar. Saya pikir minimal ada 3 yang bangsa ini itu lacking atau kurang. Pertama adalah sebagian besar kita, bukan melalui tapi tidak mengeluarkan jurus yang terbaik Pak Amir. Jadi kalau seorang itu punya kemampuan 10 dikeluarkan ke Indonesia itu hanya 6. Datang korupsi jam 8, datang jam 10. Jadi tidak seperti ajakannya Pak John Kennedy di Presiden Amerika Serikat. Jangan minta apa yang bisa negara berikan, tapi harus kan itu yang barangkali itu sangat kurang. Saya menjumpai itu di hampir setiap komunitas, saya baik di birokrasi, di dunia usaha, ya kan. Contohnya gini, misalnya di dunia perikanan, itu namanya Thailand itu garis pantainya itu hanya 2.100 km. Jadi hanya sepanjang garis pantai itu yang punya Sulawesi Selatan. Kita 95.200 km perpanjang 2000. Tapi dalam hal ekspor perikanan, Thailand itu pengekspor perikanan terbesar ketiga di dunia. Kita baru di ranking 12. Ternyata salah satunya adalah di marketing Thailand itu. Pengusaha perikanan Thailand itu sejak tahun 2004 sudah menguasai wholesaler retailer di Amerika Serikat. Itu sudah dikuasai Pak. Nah jadi menurut saya pengusaha kita berarti belum mengeluarkan jurus terbaiknya gitu kan. Dan contohnya, kemudian kedua dia kerja kita yang membuat kita itu tidak optimal. Barangkali masyarakat meritokrasi itu yang kurang bisa diubah. Begitu banyak yang hukum di Indonesia kan, orang yang preman, yang bisa ngomong gitu ya, yang munafik gitu ya. Justru yang lagi berjaya gitu kan. Kalau orang-orang kerja keras, serius, jujur, ikhlas, justru pada pesantren kan misalnya. Nah jadi ini membuat kehidupan itu tidak ngapain kita jadi masuk teladan, dosen teladan gitu ya. Kalau itu kan akhirnya diusulkan juga. Tetapi kalau terus jadi segala macam itu bebas berkepayangan gitu kan. Tadi saya menambahkan Pak Emir betul ya bahwa salah satu beban fiskal kita atau subsidi BPN ya. Kita juga mendapatkan fakta yang keras dari orang yang lagi maupun pada debutan orangnya. Karena ternyata salah satu energi terbarukan itu nggak berkembang adalah penguasa itu. Karena supaya impor BBM itu terus makan sebuah barang per hari, dan di dalam impor itulah sekarang udah masuk ke KPK itu tinggal berada pidana. Setiap impor satu barang minyak itu $2 per bulan. Karena itu panas bumi, saya di PP sudah mengembangkan yang namanya bioenergi dari makroalgae itu sengaja ditekan. Ini contoh yang kedua. Kalau Bapak dan Ibu kenal dengan Profesor Ali Zumi yang ada kedelai di Indonesia yang sudah menentukan 2 varietas kedelai dengan produktivitas 2 kali lipat Amerika. Presiden sudah mengunjungi, Anton Apriantono Menteri Pertanian sudah mengunjungi di kebun percobaannya. Terbukti maunya Prof. Ali Zumi itu ini dijadikan program nasional supaya kita itu bisa memproduksi kedelai lah saudara Pak. Tapi yang terjadi tidak. Telusur, Pak Yusuf ada datanya itu. Ternyata 5 impor kedelai setahun itu dapat keuntungan 5 triliun. Jadi itu yang membuat kita itu terus bergantung pada luar negeri. Itu sangat contoh barangkali ya di bidang yang kerja kita itu yang menurut saya itu yang paling parah tuh mengakibatkan itu ya. Kemudian terakhir dari Bapak di luar jauh itu karena itu waktu waktu saya melakukan perjalanan tahun 2002 kalau Bapaknya, saya lah orang yang pertama mengusulkan supaya ada namanya undang-undang khusus untuk provinsi kepulauan. Karena argumentasi saya waktu itu sebetulnya komisi. Kalau alokasi APBN yang berdasarkan jumlah orang, ya kan, jumlah penduduk, maka itu akan terjadi kemana terus Jawa seperti yang Bapak katakan. Kalau Bapak lihat kawasan industri di Indonesia, kita sekarang punya 74 kawasan industri.
tetapi 70% Pak adanya di Jawa. Kemudian 20% adanya di Sumatera, itu pun terkonsentrasi di Batam dan Belawan. Yang 10% kurang itu di kawasan timur, Makassar, Bitung, sampai NTB, punya Maluku, dan seterusnya. Nah karena itu saya juga pernah mengusulkan bahwa harusnya public infrastructure seperti jalan tol segala macam di Jawa itu harusnya nggak usah dana APBN, tetapi dana private saja. Buktinya alhamdulillah kalau Jawabannya mau membangun jalan tol dari kampung saya Cirebon sampai ke mana tuh Brebes itu. Dan alhamdulillah menguntungkan gitu. Jadi menurut hemat saya tergantung kemauan penguasa saja. Dan terakhir itulah sebenarnya pembangunan maritim dan kelautan mendapatkan justifikasi yang tepat. Karena kalau 11 ekonomi kelautan yang saya jelaskan tadi itu kita kembangkan, itu lokasinya nggak mungkin di Jawa atau Jakarta, Pak. Pasti di kawasan timur, di kawasan baratnya pun di Bengkulu, Mentawai, ya kan, Nias, ya kan, Sabang dan seterusnya. Jadi proyek sektor di belakang atau daya tarik pembangunan berupa infrastruktur, sekolah yang bagus, tadi akses ke perbankan itu didorong keluar, insya Allah nggak perlu Kementerian Transmigrasi pun orang akan dengan sendirinya sudah akan berpindah ke sana. Karena harus kita ingat bahwa manusia itu bukan hanya homo sapiens, makhluk biologi, manusia juga bukan hanya homo religiosa, makhluk agama. Jadi manusia juga yang membuat dunia ini homo economicus. Jadi dia akan bekerja itu biasanya itu kalkulasinya untuk rugi itu. Ngapain kita ke Papua, itu contoh terakhir. Begitu saya lulus dari pendidikan IPJ, Pak. Saya bersepuluh kalau saya diminta oleh almarhum Profesor David jadi dosen itu. Tapi dari 9 teman saya itu, Pak Emil itu sudah ditawarin oleh Usamina, BUMN perikanan kita itu. Tapi gajinya waktu itu hanya 300.000 per bulan. Kerja harus kapal gitu. Nah, sementara BRI, Kompas, makanya banyak lebih PB yang wartawan Kompas itu kan, model Pak Surya Pratomo kan dulu kan, dan sekarang di BPTV dia. Itu dengan gaji waktu itu Pak 1,5 juta. Mau ini idealisme atau gaji kecil sekali tapi harus berhujan, bergelombang, dan juga susah waktu kan kalau di kerjanya di Papua atau di laut. Jadi sebagian besar anak-anak IPB ini yang sebenarnya skill-nya cukup lumayan gitu ya, dan bekerja pada bidangnya simpi atau sederhana karena bekerja di sektornya itu gajinya sangat kecil. Jadi sesuai dengan Bapak Pak, kalau kita udah punya konsep yang bagus ya, harusnya salah kita masa lalu pun kita willing atau kita sudah warisi. Terima kasih, saya harus duluan karena saya ada rapat pagi jam 12 lagi. Pokoknya saya mohon izin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robin. Kita berikan proses lagi buat Pak Robin. Selanjutnya saya persilakan Pak Raldi untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian pertanyaan ke saya terkait kondisi demografi dengan pembangunan usaha dan bertahapnya. Saya pikir logis saja bahwa setiap negara atau setiap wilayah itu memang step by step dengan pembangunan. Jadi kita sudah mengikuti sejarah dan cerita itu waktu tahun 80-an ya, dan 90 dan 90 akhir berubah menjadi seperti sekarang. Jadi seperti itu juga diri kita kan sebelum 25, S1, sebelum 30, S2, sebelumnya seperti itu. Kira-kira ada tahapan-tahapan tertentu yang kita rencanakan baik untuk pembangunan nasional ya agregasi. Nah saat ini kita sudah memasuki yang tadi tahapan yang ketiga. Jadi itu normal saja. Nah untuk bonus demografi tadi Pak Emil sudah menjelaskan kalau kita dengan raja jangan sampai menjadi beban, tapi justru menjadi hal yang sifatnya berkah. Itu tidak bisa lain kalau pada manusianya kita bergantung. Dan pertanyaan pada hari ini mungkinkah? Itu sangat mungkin. Dan itu kembali kepada pertanyaan rekan kita dari Perhutani ini bahwa harusnya right hand on right place seperti itu. Pertama boleh bagus, tapi kalau yang menjalankan tidak benar, tentunya itu berantakan semua, dana abal-abal aja. Tapi kalau memilih orang yang benar, karena sesuai dengan kapasitasnya, itu
bukan BLK dia, karena ada saja dari pemerintah. Menurut saya tidak juga bisa secara keseluruhan, karena mungkin di bagian-bagian tertentu perlu government business di sana, tapi tidak semua. Dan itu hanya sifatnya memancing, karena mereka yang sudah corporate ingin memiliki BLK sendiri karena spesifik bidang. Ini contoh beberapa perusahaan di Indonesia itu memiliki kapasitas dan kelebihan dari sekali. Mereka mencari di mana yang punya skill tertentu ini. Dan dari BLK yang sana tidak. Indonesia itu sangat terbatas. Dan mereka kami minta untuk punya si BLK itu dengan peralatan yang ada butuhkan si BLK dari Indonesia. Ada undan yang memang. Dan komunitas atau komuniti yang swastanya di region itu dia berkumpul dan shifting diulang untuk membangun BLK yang dimaksud mereka, sehingga pada saat itu dia tinggal menuai SDM yang ada. Ini mengisi multiple kelas di mana kalau perguruan tinggi semua kelasnya tinggi, tapi tinggi dari SMP, SMA yang ada itu tidak ada SMK, sudah bagus. Nah kemudian kalau ini tidak sampai selesai, ini tidak dapat ijazah. Begitu juga kalau di BLK ada sertifikasi yang tidak pendek. Jadi BLK ini tidak di-provide oleh swasta. Ini yang saya maksudkan bahwa tidak direct memiliki vocational training center, hanya dibutuhkan dalam wilayah tertentu. Tidak semua wilayah membutuhkan, bergantung dari resource base-nya, development base-nya. Asalkan kalau dia kehutanan itu bidang-bidang yang di bidang maritim, berarti itu internet pasti harus menyediakan yang sifatnya bisa masuk pasar kerja yang ada. Dan kalau kita lihat Asian Economic Community yang nominasi 2015 sudah dekat. Itu borderless, kita tinggal tetangga borderless. Intinya kita memiliki sertifikat skill tertentu. Bagaimana kita bisa masuk ke situ? Kalau tidak tadi ada asosiasi yang mendukung, membuat pelatihan-pelatihan yang terlepas untuk masuk ke pasar kerja dimultikan. Contohnya tourism. Mereka sekarang sedang sibuk dengan SKKMI. Kemudian nanti didekretkan menjadi mutually agreement antara negara, sehingga di sini engineering cocok nggak dengan engineer di sana atau junior engineer sama nggak dengan pelatihan. Kalau tourism tentunya enggak ya. Sebagai hotelan, sebagai sudah ada perlu. Nah ini hal-hal seperti ini pelatihan itu sangat penting untuk memasuki pasar kerja. Dan selanjutnya dari sisi sektor wise-nya itu harus ada supply demand umumnya. Seringkali ini drivernya dari Jakarta dan itu yang disebutkan KBB konsentrasinya Jawa saja, harusnya di-unloadingkan Jawa dan Sumatera itu tidak. Ini mungkin pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Kami mungkin pendapat dari Pak Denny, silakan Pak Denny. Terima kasih. Tadi saya kira yang terkait adalah BPT dan jangka panjang pendek, baru ada jangka lama. Hal ini saya kira bukan saya kira kenyataannya adalah terkait dengan sistem politik dan ketatanegaraan kita. Jadi ketika kita melakukan reformasi, kita memilih apa yang kita sebut tertulis bahkan secara eksplisit dalam konstitusi, kita memilih sistem presidensial. Nah, menurut Kaitan Ilmu, kalau kita memilih sistem presidensial, itu tidak ada perencanaan jangka panjang sebetulnya. Yang ada hanya sesuai dengan ketika saya menjabat saya akan berbuat apa. Dan visinya adalah apa yang tertuang di dalam konstitusi. Itu begitu kan. Sementara kita bertahun-tahun pada masa Orde Baru, kita memakai semi presidensial, di mana presiden dipilih oleh MPR. Nah, pada saat itu kita memiliki GBHN 25 tahunan dan sebagainya ya. Nah ini karena kita memiliki pengalaman itu, kemudian diterapkan di dalam satu undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional, namanya rencana jangka panjang. Akibatnya karena tidak kompatibel sebetulnya dengan sistem presidensial, RPJP hanya bersifat indikatif dan mungkin juga tidak pernah dilihat. Barangkali Bapak sekalian tidak tahu nomor berapa undang-undang RPJP tersebut. Ini yang mengakibatkan tidak
kompatibilannya antara perencanaan dengan pelaksanaan dan sebagainya. Apalagi kalau kita lihat sistem keuangan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Ini sangat banyak yang tidak sinkron, tidak konsisten ya, antara konstitusi dengan undang-undang di bawahnya, dan ini yang perlu kita perbaiki. Di dalam Undang-Undang Keuangan Negara kan di situ terangkan, tercantum di dalam penjelasan ada yang disebut MTF, Medium Term Expenditure Framework. Jadi kalau berdasarkan itu Pak, sebetulnya tiap tahun tidak perlu lagi ada pembahasan. Sesuai medium term itulah suatu instansi akan memegang. Saya akan dalam sekian tahun, MTF biasanya 3 tahun, akan mendapatkan dana seperti itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Lebih gawat lagi, ada badan anggaran di DPR. Akibatnya ada tadi pertanyaan anggaran perubahan. Tengah jalan bulan Juli kita selalu berbondong-bondong ke Senayan dan sebagainya, ya, mengakibatkan anggaran yang ditetapkan bulan Juli tersebut baru bisa kita laksanakan bulan Oktober. Dibayangkan dalam 2 bulan kita menjalankan atau mengimplementasikan anggaran dalam bentuk fisik. Ini seperti apa fisik? Jadi intinya adalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin membenahi pembangunan kita ini, mari kita lihat semua. Kita jabarkan, kita evaluasi satu persatu. Dan kelemahan yang ada di Indonesia dan paradigma kepada adalah evaluasi kebijakan. Tidak pernah ada. Itu yang paling penting. Membuat kebijakan, undang-undang, regulasi sangat cepat dan kita sudah terbiasa. Implementasi, ada anggaran di jalan, tetapi kita tidak pernah mengevaluasi. Ya, pidana undang-undang antara SPPN, perencanaan nasional dengan Undang-Undang Keuangan Negara itu tidak kompatibel. Jadi mari kita perbaiki dan kita sampaikan kepada pimpinan yang baru ini untuk sambil jalan. Kita juga jangan menunggu kalau menunggu undang-undang perbaikan ini juga, apalagi sekarang konstelasi politik yang seperti ini akan sangat sulit untuk undang-undang. Jadi mari kita sambil jalan untuk perbaiki. Dan kita semua dari akademisi juga mendorong kepada akademisi kan netral, banyak tidak ada koalisi ini itu sampaikan kepada koalisi manapun bahwa ini seyogyanya begini. Nah, supaya konsisten. Kalau tidak Pak, ya sejak reformasi dan seterusnya kita akan senantiasa consistently inconsistent. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia. Sebetulnya kita senang sekali kalau bisa berlanjut, namun waktu jualah yang membatasi pertemuan ini. Dan sekarang waktu sudah jam 12.35. Acara ini harus kita sudahi. Mohon maaf pada Bapak dan Ibu yang belum mendapat kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaannya kepada para panelis. Mungkin mudah-mudahan di lain kesempatan dapat kita selenggarakan seminar dengan waktu penuh 1 hari. Dan dari kami, karena begitu banyak dan berbobotnya para panelis berbicara, maka saya ingin mencoba membuat kesimpulan dari semua apa yang menjadi materi dan bahan diskusi untuk menjawab satu pertanyaan yang menjadi tema utama dalam seminar hari ini, yaitu dapatkah kita mewujudkan Indonesia maju tahun 2030? Mungkinkah itu? Maka sebetulnya jawabannya berdasarkan hasil diskusi dan pemaparan tadi sangat bergantung pada kemauan pemerintah untuk mewujudkannya dengan cara menempatkan orang-orang yang mau bekerja keras against mainstreaming, tidak melulu business as usual, dan amanah dalam melaksanakan tugasnya. Demikian saya kira kesimpulan yang bisa saya tarik selaku moderator pada kesempatan seminar hari ini. Dan untuk itu marilah kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Prof. Emil Salim, Prof. Yang mulia Bapak Ibu, terima kasih.
Dan kemudian saya sudahi acara panelis dan juga diskusi pada seminar hari ini. Terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan pada dua acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.